Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan panduan penyusunan SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN untuk jabatan level 2. Level 2 itu terdiri dari Kepala Subak TU, Kepala Seksi, Penyelenggara, Kepala MIN, Kepala KUA, Kepala TU pada MTSN MAN, Pengawas maupun CFT Kemenak Kabupaten Kota. Dokumen yang harus disiapkan untuk mendukung penyusunan SKP 2023 melalui aplikasi e-Kinerja BKN ini adalah dokumen Cascading 2023 dan juga LKH-LKB tahun 2023. Baik, mari kita mulai panduannya. Yang pertama, untuk masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN ini, silakan Bapak Ibu klik kinerja.bkn.go.id. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini, tampilan muka aplikasi e-Kinerja BKN ini. Untuk masuk, silakan login menggunakan user MyASN atau yang dulu namanya MySAPK dengan mengklik tombol login. Kemudian akan muncul tampilan login seperti ini. Silahkan masukkan username dan password sesuai username dan password pada user MyASN. Jika Bapak Ibu lupa password MyASN-nya, Bapak Ibu bisa melihat panduan kami tentang reset password MySAPK. Walaupun judulnya MySAPK, tapi sama, ini bisa digunakan juga untuk reset password MyASN, karena pada prinsipnya MyASN adalah perubahan dari MySAPK. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, kita anggap semua sudah bisa login menggunakan user MyASN-nya. Kemudian setelah masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN ini, tampilan awalnya akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu masuk, pertama-tama masuk ke menu profil, ada di sebelah kiri, bilah menu sebelah kiri sebagaimana tanda panah ini. Silakan klik profil. Setelah klik profil akan muncul tampilan seperti ini, tampilan data diri Bapak Ibu, tampilan profil. Periksa seluruh data yang ada. Jika ada yang belum sesuai, silakan klik tombol sinkrosi ASN. Tombol sinkrosi ASN ada di sebelah sini, sebelah kanan bawah. Kemudian jika masih belum sesuai juga, silakan lakukan edit profil melalui tombol edit profil sebelah sini. Di sini terutama akan mengedit unit organisasi maupun golongan juga. Silakan lakukan. Dan jika sudah sesuai, silakan lanjut ke langkah berikutnya dengan memilih menu kiri SKP. Jangan lupa Bapak Ibu yang menduduki jabatan sebagai pimpinan unit kerja harus memastikan bahwa klaim pimpinan unit kerja sudah terklaim atas nama Bapak Ibu sekalian. Dan setelah klik menu kiri SKP, tampilan SKP-nya, tampilan awal menu SKP adalah seperti ini. Dan langkah berikutnya adalah membuat SKP dengan mengklik tombol tambah periode SKP di sebelah sini, tambah periode SKP. Setelah muncul halaman ini, silakan isikan periode awal, periode akhir, dan pendekatan SKP sebagaimana contoh. Lalu klik OK. Contohnya adalah seperti ini. Periode awalnya 1 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember 2023. Kemudian pendekatannya, mohon maaf ini salah. Pendekatan maksudnya, pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, caranya bagaimana? Pada isian periode awal ini silakan klik ikon kalender di sini. Nanti silakan tinggal pilih 1 Januari 2023. Lakukan hal yang sama untuk periode akhir, tapi tanggalnya adalah 31 Desember 2023. Dan pendekatannya monggo silakan dipilih yang kuantitatif, karena pada prinsipnya Kemenak menganut sistem yang pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau sudah terisi silakan klik OK. Setelah di OK akan muncul tampilan seperti ini.
Untuk menuju langkah berikutnya, silakan klik tombol detil SKP. Tombol detil SKP ada di sebelah sini, sebelah kiri. Di sini ada tombol detil SKP. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian akan muncul tampilan data seperti ini. Untuk mulai menyusun RSKP 2023, silakan klik tombol tambah RHK. Klik tombol tambah RHK dari sebelah sini, silakan diklik. Kemudian akan muncul tampilan input RHK seperti ini. Silakan diinputkan sebagaimana contoh maupun catatan. Setelah selesai nanti klik OK. Rencana hasil kerja atau RHK atasan yang diintervensi silakan dipilih sesuai hasil cascading kinerja. Untuk memudahkan pencarian, silakan ketikkan kata kunci untuk memfilter RHK atasan. Di sini nanti bisa diketikkan beberapa kata kunci, beberapa huruf atau kata yang menggambarkan RHK atasan yang akan diintervensi. Silakan ketikkan beberapa huruf atau kata, nanti kemudian tinggal pilih yang sesuai yang mau diintervensi. Kemudian untuk klasifikasi RHK, silakan Bapak Ibu klik apakah organisasi atau individu. Namun jika yang diintervensi RHK atasan yang diintervensi itu adalah berdasar perkin ataupun kebijakan kantor, sebaiknya Bapak Ibu memilihnya adalah memilih klasifikasi organisasi. Klasifikasi individu difungsikan untuk RHK yang bersifat individu, misalnya kediklatan, keikutsertaan diklat, keikutsertaan pengembangan kompetensi, misalnya penyusunan buku dan sebagainya, yang bersifat individu bukan kantor. Tapi yang bersifat organisasi perkantoran, silakan Bapak Ibu memilih klasifikasi RHK yang organisasi. Dan jika Bapak Ibu memilih klasifikasi organisasi, maka akan muncul baris pilihan unit kerja atau tim kerja. Secara otomatis, secara default ini akan muncul sesuai profil data di profil Bapak Ibu sekalian. Kemudian jenis RHK, ini ada pilihannya utama maupun tambahan. Jika yang RHK atasan yang diintervensi itu bersifat organisasi yang berdasar perkin maupun program prioritas kantor, mestinya ini yang dipilih adalah utama. Namun jika bersifat tidak terlalu prioritas, nanti bisa dipilih sebagai tambahan. Kemudian rencana hasil kerja silakan diisikan sesuai hasil cascading maupun dialog kinerja yang telah dilakukan antara Bapak Ibu dengan atasan Bapak Ibu. Kemudian catatan berikutnya, RHK yang merupakan instruksi dari pimpinan dan belum masuk di RHK atasan yang akan diintervensi, silakan diisi dengan terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Catatan berikutnya, jenis RHK silakan dipilih utama atau tambahan. Setidaknya buatlah satu RHK yang masuk kategori kinerja tambahan. Jangan semuanya kinerja utama. Kemudian pada RHK silakan diisi rencana hasil kerja yang telah disepakati dengan pimpinan, hasil cascading dan dialog kinerja. Jika sudah diisi, kemudian klik OK. Lakukan ke semua RHK yang telah disepakati hasil cascading antara pimpinan dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah menginput RHK, silakan inputkan aspek indikator kinerja individu dan target tahunan dari masing-masing RHK yang telah diinputkan sebelumnya dengan klik tombol tambah indikator. Jadi setelah Bapak Ibu menginput RHK tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Contohnya satu seperti ini. Jika Bapak Ibu menginput 2 atau lebih RHK, di sini akan muncul banyak RHK. Kita contohkan satu dulu, bahwa untuk menginput aspek, indikator, dan target, silakan klik tombol tambah indikator. Pada tambah indikator, yang pertama yang harus diinput adalah 3 aspek, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi untuk satu RHK nanti diinput 3 kali. Aspek kuantitas pertama, kemudian yang kedua aspek kualitas, dan yang ketiga aspek waktu. Untuk aspek kuantitas silakan inputkan
narasi sesuai hasil cascading kemarin. Narasinya seperti apa, targetnya berapa. Kemudian untuk aspek kualitas silakan isikan dengan penilaian akurasi maupun apapun yang hasil cascading kemarin dengan target yang berupa persentase mungkin. Kemudian jangka waktu juga, aspek waktu diisi dengan jangka waktu pelaksanaan ketugasan, mau bulanan atau 3 bulan atau 1 tahunan, silakan. Hasil cascading dan dialog kinerja antara Bapak Ibu dengan pimpinan. Setelah diinput silakan klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi satu LHK ini terisi 3 aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Lakukan ke seluruh RHK yang telah diinput sebelumnya. Dan seperti tadi kami sampaikan, sebaiknya tetap dimunculkan kinerja tambahan meski hanya 1 saja. Dan kinerja tambahan pun juga tetap dibagi ke dalam 3 aspek, aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian setelah selesai input aspek, indikator kinerja individu dan target tahunan, dilanjutkan dengan input lampiran SKP sesuai dialog kinerja yang telah dilakukan dengan cara klik tombol edit pada masing-masing butir lampiran SKP. Butir-butir lampiran SKP ini ada di bagian bawah. Jadi setelah Bapak Ibu menginput indikator tadi, di scroll ke bawah nanti akan muncul tampilan lampiran SKP seperti ini. Untuk menginputnya, silakan klik tombol edit di masing-masing butir lampiran SKP. Saat mau menginput dukungan sumber daya, silakan klik edit di samping dukungan sumber daya. Masukkan semua dukungan sumber daya yang disepakati, pisahkan antar kalimat dengan tombol enter. Ini di sini kita contohkan ada 5 dukungan sumber daya yang disepakati, kita inputkan semua, masing-masing dipisahkan dengan enter. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama di skema pertanggungjawaban dan juga di konsekuensi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dukungan sumber daya ada 5 butir, skema pertanggungjawaban ada 2 butir, konsekuensi ada 2 butir. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan Bapak Ibu bisa mengacu pada SKP Excel di tahun 2022. Setelah selesai input lampiran SKP, Bapak Ibu silakan kami sarankan untuk cek seluruh draft SKP yang telah disusun dengan klik tombol cetak. Jadi setelah selesai input ini, Bapak Ibu scroll ke atas, nanti akan muncul seperti ini. Silakan klik cetak. Akan muncul tampilan seperti ini, tampilan cetak rencana SKP. Dan untuk sekedar pengecekan data, tanggal dan lokasi dapat diabaikan dulu. Silakan langsung klik OK. Kemudian hasil cetaknya bisa dicek, cek data yang sudah terinput, ubah yang perlu diubah. Setelah seluruh data diyakini benar, silakan ajukan draft SKP ini ke atasan langsung dengan cara klik tombol ajukan SKP. Ada di sebelah sini, di sebelahnya tadi cetak. Ada tombol ajukan SKP, silakan diklik. Sebelum Bapak Ibu klik ajukan SKP, tampilannya akan seperti ini, berupa draft. Pada halaman awal SKP, Bapak Ibu bisa cek awalnya adalah draft. Setelah Bapak Ibu klik tombol ajukan SKP, nanti statusnya akan berubah menjadi pengajuan. Di halaman awal SKP ya, di sini statusnya pengajuan. Dan setelah mendapat persetujuan atasan, maka statusnya berubah menjadi persetujuan. Nah, setelah statusnya berubah menjadi persetujuan inilah Bapak Ibu baru bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Selama ini belum mendapat persetujuan atasan, Bapak Ibu belum akan bisa melanjutkan langkah berikutnya. Baik, setelah kita asumsikan Bapak Ibu mendapat persetujuan dari atasan, kita masuk ke menu berikutnya. Pada menu SK bawahan dapat dilihat nama-nama bawahan yang sudah menyusun SKP melalui e-kinerja BKN, baik masih berupa draft ataupun sudah diajukan maupun sudah mendapat persetujuan. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek bawahan Bapak Ibu yang sudah membuat SKP siapa, yang belum siapa. Dan bagi bawahan Bapak Ibu yang belum membuat SKP,
mohon dengan sangat untuk dioyak-oyak agar segera membuat SKP di aplikasi e-kinerja BKN ini. Kemudian langkah berikutnya, untuk menginput data rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung ataupun melakukan penilaian SKP bawahan atau rekan kerja, silakan masuk ke menu penilaian. Menu penilaian ada di sebelah sini, sesuai yang kami beri tanda panah merah, penilaian. Silakan diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput data rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung, silakan masuk ke menu pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja ini ya, yang di sini menu pelaksanaan kinerja. Untuk melakukan penilaian SKP bawahan atau rekan kerja, silakan masuk ke menu pemantauan dan evaluasi di sini. Dan karena kita panduan ini fokus pada penyusunan SKP, bagian ini kita skip dulu, kita fokus di pelaksanaan kinerja. Mari kita klik penilaian kinerja. Penilaian kinerja periodik pada Kementerian Agama adalah secara triwulanan, sehingga fokus pada menu triwulan 1, 2, 3, 4, dan tahunan. Meskipun di aplikasi e-kinerja ini ada yang bulanan, ada yang Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember, tolong itu di skip saja. Kita fokus di menu triwulan 1, 2, 3, 4, dan tahunan. Kemudian Bapak Ibu nanti di sini yang pertama adalah menginput rencana aksi pada menu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi rencana aksi hanya ada di menu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk realisasi maupun bukti dukung selain pada menu triwulan 1 sampai 4 juga pada menu tahunan. Jadi bedanya tahunan dengan triwulan, bedanya rencana aksi dengan realisasi adalah rencana aksi hanya ada di menu triwulanan, sementara realisasi selain triwulanan juga pada menu tahunan. Dan untuk menginput rencana aksi, Bapak Ibu silakan klik tombol rencana aksi yang ada di sini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita contohkan hanya pada satu RHK. Jika Bapak Ibu menginput lebih dari satu, akan muncul banyak RHK di sini. Silakan fokus ke salah satu dulu untuk diinputkan rencana aksinya. Kita tekankan sekali lagi, fokusnya pada triwulanan ya. Ada triwulan 1, 2, 3 maupun 4. Silakan klik tambah rencana aksi. Dan muncul tampilan seperti ini untuk tambah rencana aksi. Catatannya adalah isikan sebagaimana pembagian RHK dan target per periodenya. Jika Bapak Ibu pernah membuat SKP 2022 yang menggunakan Excel, tentu sudah familiar dengan pembagian target per periode triwulannya. Jadi silakan gunakan metode itu untuk menyusun SKP, terutama rencana aksi pada SKP by e-kinerja BKN ini. Dan tidak semua RHK harus dibuatkan rencana aksi di semua triwulan. Hanya yang memang ditargetkan untuk dikerjakan atau diselesaikan di triwulan berjalan saja yang diinput. Alias jika Bapak Ibu punya misalnya 15 RHK gitu kan, tapi ternyata kebanyakan baru akan dikerjakan pada triwulan 2 dan 3 atau dan keempat, maka yang triwulan 1 cukup mungkin hanya diinputkan 5 saja. Jadi hanya yang akan dikerjakan atau diselesaikan di triwulan berjalan sajalah yang diinputkan. Untuk RHK yang selesai dikerjakan di triwulan berjalan atau memang targetnya dapat dibagi secara periodik, maka narasi rencana aksi adalah sama dengan narasi indikator kinerja individu. Kita contohkan ini bahwa penilaian kinerja penyuluh agama Kristen sudah selesai dalam triwulan yang sama, maka rencana aksinya bahasanya adalah sama dengan bahasa RHK karena memang sudah selesai. Untuk RHK yang belum selesai dikerjakan di triwulan berjalan namun sudah mulai ada kegiatan permulaan, maka narasi rencana aksi tidak sama dengan narasi indikator kinerja individu. Silakan buat narasi yang menggambarkan suatu proses untuk mencapai indikator kinerja individu. Monggo silakan buat misalnya penilaian kinerja penyuluh agama ini dilakukan pada triwulan 2, namun sudah
dimulai prosesnya sejak akhir triwulan 1, maka mungkin pada triwulan 1 bisa diisi rencana aksi, penyusunan kuesionernya atau penyusunan soal-soal untuk penilaian kinerja penyuluh, bisa jadi gitu kan. Namun jika ini indikator ini selesai dalam triwulan yang sama, maka bahasanya sesuaikan dengan bahasa indikator kinerja individu. Begitu juga dengan targetnya. Langkah berikutnya, setelah selesai mengisi rencana aksi, silakan Bapak Ibu scroll ke atas, kemudian klik kembali. Akan muncul tampilan menu awal tadi yang per triwulan tadi, menu triwulan. Silakan lanjut mengisi realisasi dan menginput bukti dukung dengan mengklik tombol biru di sini yang kami beri tanda panah merah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan mulai input realisasi dan bukti dukung dengan mengklik tombol tambah untuk menginput bukti dukung dan tombol edit untuk menginput realisasi pada RHK yang telah terinput rencana aksi. Jadi RHK yang tidak terisi rencana aksi tidak akan muncul tombol-tombol ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi bukti dukung maupun realisasi jika rencana aksinya belum Bapak Ibu isi. Jadi harus mengisi rencana aksi dulu, baru muncul tombol bukti dukung dan realisasi. Sebagai catatan, jika tampilan layar tidak menampilkan full seperti contoh di atas, secara default mungkin tampilannya akan terpotong di sini, terpotong begini. Silakan Bapak Ibu scroll ke atas, kemudian klik tombol garis 3 di sebelah atas kiri menu ini, sehingga akan menutup bilah menu sebelah kiri dan menambah luas tampilan menu tambah bukti dukung ini. Silakan diklik tombol garis 3 ini, nanti bilah menu sebelah kiri akan tertutup dan bilah kanan akan tambah luas. Setelah tadi Bapak Ibu klik tombol tambah bukti dukung, tampilannya akan seperti ini. Silakan isikan nama bukti dukung, silakan beri nama. Misalnya untuk tadi penilaian kinerja penyuluh, mungkin nama bukti dukungnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja penyuluh agama Kristen. Misalnya kita beri nama ini. Kemudian linknya silakan diinputkan. Jadi dokumen ini nanti dokumen PDF-nya silakan nanti Bapak Ibu upload di Google Drive. Untuk panduan penyusunan link Google Drive untuk SKP 23E kinerja sudah ada di video kami sebelumnya. Silakan Bapak Ibu buka dan ikuti panduannya. Kemudian copy linknya silakan dipastekan di sini. Jangan sampai salah dengan dokumen yang lain. Jadi cermati file yang akan di-copy dan tempat yang akan dipastekan. Harus sesuai. Jika sudah, silakan klik OK. Setelah selesai menginput bukti dukung, silakan inputkan atau editkan realisasinya. Silakan isikan realisasinya berapa dan sumber datanya mana. Saran saya sumber data samakan dengan nama bukti dukung tadi. Misalnya tadi diberi nama laporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja penyuluh agama Kristen, maka sumber datanya juga samakan, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja penyuluh agama Kristen. Jika sudah selesai, klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Oh ya, jangan lupa lakukan ke semua aspeknya. Jadi tadi baru kita contohkan satu aspek, lakukan juga ke aspek kualitas dan waktu. Boleh sama. Jika memang dokumen yang diinputkan itu adalah berupa laporan secara luas, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitas dan waktu termaktub di laporan itu, silakan bukti dukungnya disamakan saja. Jika memang berbeda-beda, laporannya terpisah, silakan di-upload masing-masing. Lakukan ke seluruh RHK yang telah terinput rencana aksi. Untuk penilaian tahunan, tinggal menginputkan realisasi dan bukti dukung, sudah tidak perlu menginput rencana aksi lagi. Demikian proses input selesai. Silakan nanti tinggal menunggu penilaian dari pimpinan. Ini sudah otomatis masuk ke akun pimpinan dan Bapak Ibu tinggal menunggu saja
proses penilaian dari pimpinan. Catatan penting, untuk keperluan dokumentasi atau cetak, harap memperhatikan ketentuan penanggalan sebagai berikut. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah meski aplikasi e-kinerja BKN ini sudah terkoneksi langsung dengan CISN BKN, namun untuk berjaga-jaga dan juga sebagai arsip pribadi, kami masih menyarankan Bapak Ibu untuk tetap mencetak SKP by e-kinerja BKN ini. Dan untuk penanggalannya, kami ingatkan agar menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah kita sampaikan pada SKP 2022 kemarin, bahwa SKP disusun setelah penyusunan LAPIN, maka tanggal-tanggal penandatanganan SKP mestinya juga setelah tanggal-tanggal penyusunan LAPIN. Untuk itu, monggo Bapak Ibu bisa memperhatikan ketentuan penanggalan sebagai berikut. Untuk cetak rencana SKP, silakan ditanggali 3 Januari 2023. Untuk cetak penilaian SKP, sebagaimana SKP 2022 kita beri nama EV1, EV2 sampai dengan EVT. EV1-nya ditanggali 13 April, EV2-nya ditanggali 11 Juli, EV3 12 Oktober, EV4 dan EVT tanggal 10 Januari 2024. Kemudian untuk cetak dokumen evaluasi SKP atau yang pada SKP 2022 kemarin kita beri nama Dok 1, Dok 2, 3, 4, dan Dok T. Monggo bisa diperhatikan bahwa untuk pegawai itu lebih akhir daripada PPK. Untuk Dok 1 pegawainya 14 April, PPK itu pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja itu adalah atasan langsung Bapak Ibu sekalian. Kita ulangi, untuk Dok 1 pegawainya 14 April, PPK-nya 13 April. Dok 2 pegawainya 12 Juli, PPK-nya 11 Juli. Dok 3 pegawainya 13 Oktober, PPK-nya 12 Oktober. Dok 4 pegawainya 11 Januari, PPK-nya 10 Januari 2024. Dok T, Dok tahunan, juga pegawainya 11 Januari 2024, PPK-nya 10 Januari 2024. Dan catatannya, untuk lokasi pegawai menyesuaikan lokasi penandatanganan dokumen. Untuk seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, silakan diisi dengan Kabupaten Sleman lokasi pegawainya, okay. Baik yang pegawai maupun atasan, baik yang pada dokumen maupun yang evaluasi maupun rencana kerja, diisikan lokasinya adalah Kabupaten Sleman. Kemudian fasilitas ancor baik pada pegawai maupun atasan atau PPK itu sebagai syarat pembubuhan TTE. Sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan penggunaan TTE untuk SKP. Jadi untuk saat ini kami sarankan sebaiknya dikosongkan saja dulu. Jadi nanti kita masih menggunakan tanda tangan dan stempel basah. Oke, terima kasih. Itu tadi panduan penyusunan SKP 2023 menggunakan aplikasi e-kinerja BKN terkhusus untuk jabatan level 2, yaitu satu jabatan di bawah pemilik Perkin. Jika masih ada kendala atau pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau bisa juga WhatsApp melalui nomor yang sudah tertayang di sini. Video-video panduan kami terkait penyusunan SKP 2023 secara bertahap akan kita buatkan untuk masing-masing jenis maupun jenjang jabatan. Silakan Bapak Ibu pantau di playlist YouTube kami melalui alamat bit.ly/SKP 2023 /Helmi_e-kinerja. Demikian panduan penyusunan SKP ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.